Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Sobat warahmatullahi Kama, kembali lagi bersama saya Alika Gita Putri Wahyudi dari UPT Jurnalistik. Alhamdulillah bertepatan dengan hari ini, yaitu diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024. Alhamdulillahnya sekolah kami kedatangan tamu dari IID Bandung. Nah, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, Ibu boleh perkenalkan diri dulu, Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya Dian Anggraini, saya seorang psikolog. Saya tinggal di Bandung. Apalagi? Baik, yang pertama itu Ibu, bagaimana sih kesan Ibu atau perasaan Ibu saat pertama kali datang ke sini? Baik, syukur alhamdulillah sesuai dengan judul tadi, pendidikan budi pekerti. Ketika saya masuk di depan, itu sudah disambut oleh siswa-siswa yang bertugas di depan ya. Itu luar biasa. Begitu masuk ke dalam ada ustadz sama ustazahnya. Alhamdulillah sangat-sangat berkesan. Mudah-mudahan ini terus bisa berlangsung, terus bisa dilakukan oleh siswa-siswa sini untuk tetap menjaga dan memiliki kepribadian atau pribadi yang berbudi luhur. Amin, insya Allah. Amin. Lalu bagaimana sih perasaan Ibu saat pertama kali menjadi pemateri di sini? Sebenarnya agak deg-degan ya, karena saya temannya istrinya Ustadz Dudi. Jadi aduh malu nih saya mau bicara di depan Ustadz Dudi. Tapi alhamdulillah ternyata ada hikmahnya, nggak ada Ustadz Dudi, saya bisa lepas di sini. Alhamdulillah, dan respon dari anak-anak di sini luar biasa. Alhamdulillah juga ustadz-ustadzanya juga alhamdulillah menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang saya bagi tadi, saya sharing tadi bisa diamalkan, bisa bermanfaat dan berkah, dan semua bisa menjadi jariah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu kegiatan ini kan bertema pendidikan budi pekerti bagi anak dan remaja. Menurut Ibu, apa urgensinya anak dan remaja harus diberi pendidikan sejak dini? Ya, seiring waktu tantangan hidup untuk anak-anak sekarang itu luar biasa. Saya melihat di tempat tertentu ada pergeseran budaya ya, pergeseran terutama masalah sopan santun, keramah tamahan gitu ya. Beda banget dengan zaman kita dulu. Karenanya ini adalah suatu tantangan bagi kami orang tua, bagi kami sebagai bagian dari seorang pendidik, juga anak-anak sekalian. Jadi dalam hal budi pekerti kita harus terus belajar untuk bagaimana sih para pendahulu kita memiliki budi pekerti yang luhur. Begitu juga bukan berarti anak-anak sekarang itu tidak bisa berbudi pekerti yang luhur, tetapi tantangannya lebih berat sebetulnya untuk anak-anak sekarang. Lebih susah ya Ibu? Lebih susah karena sosial media itu memberikan informasi yang macam-macam. Iya. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan pergeseran itu terasa sekali sebenarnya gitu. Tapi itulah tantangan untuk kita semua. Lalu dengan perkembangan zaman seperti sekarang, apakah anak-anak atau remaja saat ini dapat memahami atau peduli terhadap budi pekerti? Insya Allah saya optimis bisa. Itu bisa sekali. Asalkan ada kemauan dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, kemudian dilatih terus gitu ya. Karena sebetulnya semua udah dibekali Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ketika kita mendapatkan suatu informasi yang positif, baik secara langsung seperti sekarang, baik lewat sosial media, sebetulnya kita diberikan untuk kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang harus dilatih untuk memiliki kepribadian atau pendidikan berbudi luhur itu bisa kita latih. Baik, kita sudah berada di penghujung pertanyaan. Yang terakhir, apa saja tantangan terutama bagi guru yang ada di sekolah dalam menanamkan pendidikan budi pekerti? Ya, tadi sebetulnya tantangannya adalah untuk kami sebagai orang tua menyadari bahwa anak-anak kita ini berada di eranya saat ini, di era terbuka,
tadi ya sosial media itu begitu sangat terbuka gitu ya. Di situ ada informasi-informasi yang positif, ada juga informasi yang negatif. Karenanya tantangannya adalah bagaimana merangkul anak-anak kita untuk bisa memiliki atau memilih contoh-contoh tontonan atau perilaku atau informasi yang didapat adalah hal yang positif. Karenanya untuk kita orang tua, guru adalah bagaimana merangkul anak-anak kita untuk bisa saling ngobrol. Ya, sebetulnya tantangan untuk saat ini adalah lebih berat daripada zaman saya dulu. Ya. Baik, sebelum saya tutup wawancaranya, bukan pertanyaan, tapi pesan Ibu untuk Madrasah Karya Madani dan remaja-remaja di Indonesia ini. Ya, pilihlah lingkungan yang positif. Pilihlah teman yang memberikan energi positif. Tapi bukan berarti menjauhi teman-teman yang masih perlu bimbingan, perlu diajak diskusi, gitu ya. Kemudian kedua, kendalikan emosi-emosi negatif kita. Ya, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus pandai mengendalikannya seperti yang telah saya ajarkan tadi, ya. Nah, untuk anak-anak sekalian juga terus jangan patah semangat, jangan terhenti, jangan terputus untuk terus memiliki atau menyimpan data-data positif di pikiran kita, di perasaan kita, di bawah sadar kita. Jangankan anak-anak, saya juga yang seorang psikolog, saya temannya Ustadz Dudi, tetap terus belajar karena belajar itu tidak ada batasnya, ya. Dan insya Allah semua bisa dipelajari, semua bisa dilatih, asalkan kita mau, begitu. Terima kasih Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk kami wawancara. Dicukupkan sekian wawancara kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Madrasah Karya Madani telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di sini, juga kepada anak-anak yang sudah hadir, ustadz-ustazah yang sudah hadir. Saya bersyukur bisa hadir, bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dicukupkan sekian untuk wawancara pada siang kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.